Drive-in cinema atau menonton film dari dalam kendaraan bisa menjadi opsi bagi Anda yang sudah lama tidak nonton bioskop akibat pandemi COVID-19. Nah, bagaimana pengalaman menonton film di layar lebar dari dalam mobil? Sudah ada rekan saya, Angga Dwi Putra, di salah satu pusat perbelanjaan daerah Cikarang, Bekasi. Selamat sore, Angga. Angga ini sudah coba ya menonton dari dalam bioskop drive-in. Silahkan berbagi pantauan atau pengalaman Anda. Ya, selamat sore Fani. Memang sejak kemarin saya sudah mencoba sensasi menonton di dalam kendaraan. Meskipun memang pengelola belum mau menyebut ini sebagai bioskop drive-in dan mereka lebih memilih menyebutnya sebagai drive-thru dine-in atau memang ini adalah tempat yang disediakan untuk membeli makanan-makanan memang yang sangat banyak di sini. Jadi di sini ada banyak sekali tenan-tenan dan juga ada beberapa paket makanan yang juga sudah disediakan oleh pengelola seperti itu, dan ditambahkan bonus dengan menonton film seperti itu. Karena memang film yang ditayangkan saat ini memang belum film-film komersial. Ini masih harus dimintakan perizinannya seperti itu. Tapi ini tidak membuat memang masyarakat untuk menjadi istilahnya memang ini antusiasmenya sangat tinggi. Terbukti kalau saya boleh memberi Anda lihat, Fani, di belakang sana itu masih banyak kendaraan yang kini sedang mengantri untuk nanti masuk di shift ketiga. Jadi memang setelah hari uji coba kemarin hanya ada 2 shift, mulai hari Minggu ini akan ada 3 shift sejak pukul 2, kemudian yang saat ini sedang menonton adalah pukul 4, dan nanti akan dilanjutkan pada pukul 6.45 seperti itu. Jadi memang masih banyak masyarakat yang antusias sekali untuk menyaksikan film yang ditayangkan di sini meskipun memang belum merupakan film komersial seperti itu. Dan memang sensasinya yang agak berbeda di kualitas suara seperti itu, karena kita tahu kalau di bioskop konvensional kita disajikan dengan suara yang cukup mumpuni seperti itu. Tapi kalau di sini ini juga suaranya cukup jelas karena ini menggunakan frequency modulation atau FM. Jadi ketika masuk nanti kita setel di 89,7 maka suaranya akan jelas terdengar, karena selama kita di dalam mobil juga tentu saja mobil tetap dinyalakan, artinya AC tetap nyala, kemudian juga tetap kedap suara seperti itu. Dan nanti makanan yang sudah dipesan ini akan diantarkan ke dalam. Jadi kita bisa menikmati makanan sambil mungkin kalau datangnya berdua atau bertiga masih bisa mengobrol sama teman-teman di dalam mobil kita dan tetap aman. Karena memang tetap harus diwajibkan memakai masker, kemudian juga dicek suhu. Jadi kalau memang secara suhu ataupun tidak memakai masker, ini tidak diperbolehkan untuk masuk oleh pengelola. Fani. Oke, Angga, ini banyak sekali yang membuat saya penasaran, seperti mungkin kapasitas dari mobil yang bisa menonton dalam lapangan parkir tersebut itu seberapa banyak, terus kemudian juga harga tiketnya apakah cukup sebanding dengan yang didapat atau sensasi yang didapat oleh penonton yang menonton di bioskop. Ini sebenarnya mungkin istilahnya adalah makan drive-in dengan bonus menonton film layar tancap ya kalau melihat sistem di belakang Anda saat ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Ya, betul sekali Fani. Memang untuk kapasitas kalau dipakai normal ini adalah memang bisa sampai 100 kendaraan seperti itu. Tapi ini karena memang harus menetapkan physical distancing juga, artinya jarak antar mobil ini tidak rapat satu sama lain. Jadi diberikan jarak satu space seperti itu. Jadi memang ini sekitar 38 saja maksimal mobil yang bisa masuk. Pun toh kalau ada yang memaksa masuk memang di luar bisa, tapi agak kurang nyaman seperti itu. Karena ini kan butuh view yang tepat ataupun view yang enak seperti itu, bisa langsung melihat ke layar. Jadi memang maksimal ada 38. Sementara untuk harga, ini yang menarik Fani, memang oleh pengelola ini tidak ditarik biaya untuk menonton. Jadi kita hanya membayar apa yang kita pesan untuk makan. Jadi ada beberapa paket memang yang disediakan, atau misalnya kita memilih untuk di luar paket tapi membeli makanan yang ada di tenan-tenan ini. Jadi kita boleh membeli itu. Jadi hanya membayar apa yang kita makan. Termasuk untuk tiket parkir pun tidak dikenakan biaya. Jadi saya katakan ini sangat murah karena kita ya membayar apa yang kita makan saja, Fani. Oke, Angga, terakhir ini untuk film-film yang tadi Angga sudah sebutkan, film-filmnya ternyata bukan film yang sudah berlisensi atau resmi diputar di layar lebar. Kemudian apakah ini mendapat katakanlah keberatan kalau misalnya saya informasi yang beberapa lalu saya dapat, ini ada salah satu sutradara kita Indonesia ini protes mengenai prosedur bioskop drive-in ini dalam memutar film-film dan juga lisensi serta copyright yang mengikuti di belakangnya. Ada tanggapan nggak dari pemilik bioskop terkait hal ini maksudnya?
Ya, dari pengelola sendiri memang sejak kemarin sudah menyatakan bahwa yang mereka putar ini adalah film-film yang masih berada dalam satu grup pengelola seperti itu. Karena mereka juga saat ini pun yang ditayangkan ini adalah filmnya, kalau tidak salah tadi saya judulnya adalah Roy Macan, ini pernah mendapatkan penghargaan Piala Vidya tahun 2013. Jadi film lama yang diproduksi oleh satu grup seperti itu oleh pihak pengelola. Nah, untuk film-film lainnya memang kemarin sempat ada semacam mispersepsi dan miskomunikasi. Jadi ketika dalam promosi mungkin ada tayangan film yang dianggap ditayangkan seperti itu. Jadi memang pihak panitia atau pengelola saat ini masih berupaya untuk mendapatkan perizinan. Dan terakhir kemarin saya ketika berbicara diupayakan nanti pada awal Juli ini proses perizinan film ini sudah selesai, jadi nanti ketika Juli, karena memang saat ini masih dianggap sebagai masa uji coba. Nanti ketika sudah mendapatkan perizinan, film dalam ataupun luar negeri baru akan bisa dibuat mungkin semacam schedule-nya, kemudian juga karena sudah dapat izin tentu saja mereka bisa mempromosikan film-film apa saja yang akan ditayangkan di drive-thru dine-in ini. Fani. Baik, terima kasih atas informasinya Angga Dwi Putra dari Bekasi, Jawa Barat.